Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian yang masih dikehendaki sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana caranya. Ketika sudah sampai saatnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Tidak ada yang mampu memajukan, tidak ada yang mampu mengundurkan. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dihadirkan di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, yang hadir di permukaan bumi ini yang melaksanakan tugas salah satunya yang saya sampaikan tadi malam, dihadirkan oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran, dihadirkan oleh Allah untuk bagaimana umatnya bisa membaca tanda-tanda alam, bisa membaca alam dirinya, bisa membaca alam di luar dirinya. Bahkan perkenalan pertama Tuhan dengan Muhammad Rasulullah adalah membaca dirinya. Sangat menarik Pak Ketua, dipelajari itu 5 ayat pertama yang turun. Ketika disuruh Rasulullah membaca, apa yang disuruh baca? Belum ada Quran. Rupanya lanjutan ayat berikutnya, yang disuruh baca dulu dirinya yang tercipta dari segumpal daging. Setelah itu Allah memperkenalkan dirinya, sifatnya yang maha mulia, Rabb al-Akram. Menarik, ditelusuri itu ayat-ayat itu. Setelah itu Allah memperkenalkan dirinya pemilik ilmu dan akan mengajarkan kepada hambanya, baik melalui malaikatnya, melalui rasulnya, melalui dosen. Ini perlu disadari semua bahwa apapun yang kita ajarkan itu adalah ilmunya Allah. Sadari itu supaya kita tidak salah isi pikirannya anak didik kita. Qul innamal ilma indallah wa innama ana nasyirun mubin. Akulah pemilik ilmu. Kita semua ini hanya menyampaikan. Dan ilmu itu berasal dari dua, dari ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauni. Ilmu pertanian adalah kauniyah, tetapi harus dipadukan, ditingkatkan sedikit bagaimana memadukan dengan ayat-ayat kauliyah. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Dalam pandangan neuroscience, kita tadi baru diberikan kesadaran. Itulah makna kita dikembalikan alam kesadaran kita. Kita baru saja pada saat tidur, dalam pandangan neuroscience, alam kesadaran kita masuk pada alam kesadaran alfa. Dari beta ke alfa, bahkan ke delta dan delta. Yang paling nyenyak itu adalah theta. Ketika masuk pada alam kesadaran itu sudah tidak dibatasi oleh ruang. Makanya Pak Ketua, teman-teman, dari mana kita di malam? Ini menarik menjadi bahan renungan bahwa baca doa sebelum tidur itu bukan hanya sekedar kehati-hatian, jangan sampai kita dipanggil pada saat tidur. Tetapi memperbanyak doa, memperbanyak amalan-amalan sebelum tidur. Karena sekali lagi alam bawah sadar itu dia tidak dibatasi oleh ruang. Boleh jadi ketemu Ki Imam Lafio. Ini perlu saya sampaikan karena ada juga yang tidak sepakat dengan itu. Bisa saja kita ketemu dengan Rasulullah, dan ketika kita mampu ketemu dengan itulah nanti modal yang paling besar. Karena satu-satunya katanya wajah yang tidak bisa dicontoh oleh iblis adalah wajahnya Rasulullah. Makanya ada juga amalan-amalan sebelum tidur itu perbanyak selawat. Alam pembelajaran bukan hanya di alam sadar.
Sekali lagi inilah yang selalu saya suarakan nanti, suatu saat nanti itu, bahwa merumuskan suatu hipotesis yang menjadi landasan penelitian boleh jadi dari pemikiran-pemikiran yang berasal dari atas. Dan itu ada yang disebut dengan ilham atau hikmah. Inilah nanti yang kita sebenarnya nantikan 10 malam terakhir ini. Sebentar di akhir nanti itu saya berikan motivasi sedikit bagaimana menunggu itu. Hadirin sidang jemaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, ini bagus modelnya, ini halaqah. Jadi bisa nanti ada diskusi, bisa saling mengisi ya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa Rasulullah hadir itu dengan 3 peran. Yang pertama, salah satunya tadi malam adalah membacakan ayat-ayat suci atau mengajarkan Al-Quran. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Ini rahasianya, ini di hikmah ini. Biasa saya bilang begini, satu teori yang kita baca, sama-sama baca teori itu, boleh jadi saya mendapatkan pemahaman yang berbeda dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Satu ayat yang kita baca, boleh jadi kita mendapatkan pemahaman di balik ayat itu yang berbeda. Karena inilah yang disebut hikmah, pemahaman yang mendalam terhadap apa yang kita baca. Dan ketika masuk pada ranah hikmah, itu hak prerogatif Allah. Yutil hikmah man yasha wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang aku berikan hikmah, pemahaman yang mendalam tentang terhadap apa yang dibaca, baca alam, baca orang lain, baca dirinya. Karena kita disuruh baca diri kita itu. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda kebesaranku. Kalau mau cari aku, cari di luar dirimu. Tetapi Allah juga menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanya juga dirimu, adakah di jantung? Adakah di organ-organ tubuh? Adakah yang bisa mengatur ini? Tidak pernah berhenti berdetak. Pada masuk di alam bawah sadar pun dia tetap berperan. Siapa yang atur itu? Ini ilmu pengetahuan sudah mengkaji sebenarnya itu. Ditemukan bahwa ada baterainya yang berasal dari cahaya. Dan cahaya itu sudah tidak bisa dijelaskan oleh akal pikirannya manusia. Kalau sudah tidak bisa dijelaskan akal pikirannya manusia, kembalikan ke pemilik ilmu. Terkadang kita ini, nah 1 detik saja berhenti, ini berdetak sudah, kita sudah dead. Solid, pingsan dulu. Bagaimana kaitannya dengan oksigen di luar? Kita seenaknya merusak alam. Padahal kita tahu bahwa oksigen bersih itu berasal dari tanaman. Tetapi begitulah, makanya ilmu pertanian pun saya mencoba mereformasi dalam tanda petik. Bukan hanya saya mengajarkan ketika saya mengajar misalnya padi, Bapak, bukan hanya saya mengajarkan berapa gabah yang keluar, tetapi berapa oksigen yang dihasilkan oleh tanaman itu. Dan itu kalau diuangkan lebih tinggi uangnya oksigen daripada gabah. Inilah pandangan-pandangan baru yang perlu kita hadirkan di dalam bagaimana ilmu-ilmu yang sudah berabad-abad dikotomikan oleh Amerika. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian ini saya temukan di 3 ayat ini yang peran Rasulullah. Surah ketiga 164 Jum'ah 16 ayat 2, surah 622 itu ada semua di situ. Yang menarik di sini yang surah kedua 151 karena di situ ada tambahan baru dan disinilah peluang kita untuk bagaimana berkomunikasi dalam tanda petik. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia akan mengajarkan sesuatu mungkin yang tidak diajarkan oleh orang lain. Sekali lagi ini kontroversi, tapi saya juga dengar dari Guruta dan saya sepaham dengan Guruta. Rasulullah itu lebih mubahir sekarang setelah jasadnya sudah tiada, berpisah dengan jasadnya daripada setelah dia pisah dengan jasadnya. Begitu pula Imam Lafio, dia lebih mubahir sekarang, dia bisa dia kemana-mana daripada pada saat ada jasadnya, karena pergerakan waktu itu dibatasi oleh jasad. Tetapi setelah pisah dengan jasad, ya sudah ada sekarang di alam arwah atau alam barzah yang menunggu kita, yang kita juga tidak tahu kapan nanti ke sana. Dan kita tidak tahu juga nanti berapa lama nanti kita menunggu di sana. Yakin. Inilah keyakinan yang perlu ditanamkan juga bahwa kita yakin bahwa masih ada terminal-terminal berikutnya yang akan kita hadapi
Dan yang menentukan keselamatan terminal berikutnya adalah apa yang kita lakukan di terminal yang sangat singkat ini. Karena barat itu kan, kenapa tidak percaya Tuhan? Karena pertama, mau lihat Tuhan. Yang kedua, dia memang kurang-kurang yakin dengan akhirat. Kalau sudah meninggal, sudah begitulah. Kalau kita kan Islam ada, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Masih ada 3 alam. Ketahuilah manusia pada awalnya itu kau tiada. Betul, tiada itu bahasa pengetahuannya juga begitu. Kita berasal dari satu sel yang tidak kelihatan, yang disebut dengan stem cell, tidak dilihat, di bawah mikroskop baru kita lihat, oh saya berasal dari sini. Ya. Setelah itu aku hadirkan di permukaan bumi ini, keluar dari rahim ibu. Tetapi jangan, hati-hati, karena sudah ada, kita sudah genggam kesaksian dari rahim. Alas subira bikum qalu bala syahidna. Jadi tidak ada orang yang itu tidak pernah kenal Tuhan. Dan tidak ada orang yang keluar dari rahim ibunya tidak pernah sudah bersaksi di hadapan Allah. Jadi ini juga saya pakai ini kalau mendekati, kita sudah ketahukan saudara-saudara kita terkadang masih ada yang tidak sadar untuk melaksanakan kewajiban. Saya bilang tidak mungkin keluar itu kalau kita sudah tidak mengaku. Sudah pernah kita semua mengaku. Kita umat Islam, alhamdulillah, karena ditambah pengakuan kita dengan syahadat. Kan makanya dikatakan syahadatain, ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasulullah. Dan itu juga perlu, ini kalau dikaji ini luar biasa. Apa maknanya? Bukan hanya sekedar ucapan. Kalau sudah mungkin wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi kita tidak komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh, berarti belum lengkap kita punya syahadat. Makanya ada yang membagi 4 tingkatan. Syahadat komitmen, syahadat ucapan, syahadat tauhid. Saya lupa satu, syahadat apa itu? Yang paling tinggi syahadat tauhid, bahwa betul-betul kita sudah padukan antara syahadat tauhid kepada Allah dengan bagaimana kita komitmen mengikuti Rasulullah. Dan itu juga jalan untuk selamat, untuk menggenggam mahabbah dari Allah. Siapa yang sampaikan? Referensinya Allah juga. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, barang siapa yang mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayangku, ikutilah sunnah, ikutilah Muhammad. Ketika diikuti, dioptimalkan sunnah-sunnahnya, maaf, sekali lagi sunnah itu adalah peluang untuk merebut pendekatan. Ya wajib, memang sudah kalau kita tidak laksanakan jelas itu kita sudah keliru besar. Mohon maaf, saya mungkin terlalu berani biasa saya sampaikan, termasuk di kampungku itu, karena banyak tarekat-tarekat salah menurut saya. Karena dia sudah kenal Tuhan, katanya tidak perlu disolat. Saya bilang kalau begitu kita diskusi, mudah-mudahan saya bisa jawab. Dan alhamdulillah di sana itu kan saya 2 malam di sana, kemudian 1 malam di Sidrap kemarin, baru tembus ke sini. Insya Allah doakan Kak bisa balik lagi, karena saya bilang kalau dilarang betul Kak pulang itu bahaya. Saya khutbah di Makassar, tapi saya berpikir tidak mungkin di betul-betul ditutup itu jalanan, tidak bisa orang jalan. Bagaimana? Kutalpong itu kalau tidak bisa Kak lewat nanti di sana. Dia masih punya kekuatan, insya Allah. Ya jadi ini apa namanya? Masih banyak itu. Bayangkan tidak salat, masih seenaknya merokok di ini. Ya Allah, ya Allah. Tapi kita doakan, karena memang tidak mampu kita untuk bagaimana mengantar orang bisa ini. Tapi saya bilang kalau ada tarekat-tarekat, kita diskusi. Karena keliru kita tarekat, saya bilang kalau ada jalan tidak salat. Gampang aja lihat, apakah Rasulullah itu tidak salat? Sudah dijamin tanpa dosa, tahajudnya masih sampai bengkak kakinya. Karena itu perintah Quran. Makanya dikatakan kan akhlaknya Rasulullah, perilakunya Rasulullah adalah akhlak dan perilaku Quran. Kalau Allah mengatakan begini, dia laksanakan. Allah menyampaikan, hei bangun di tengah malam untuk tambah salat-salat wajibmu. Rasulullah terapkannya itu. Apakah kita tidak bisa lakukan? Ya, bisa kan? Cuma mungkin kualitasnya tidak sama, karena dia itu luar biasa sampai berapa surah baru sujud. Kalau kita sudah pingsan maki. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, surah Al-Isra 79, 78 itu kan perintah salat wajib. Ya.
Kemudian lanjutkan doanya, ayat berikutnya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa hajirni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Menurut Adi Hidayat, narik parater memungkinkan berpeluang kita dapat 4 kemuliaan. Kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah, yakin dimuliakan oleh makhluknya. Meskipun tantangan kehidupan begitulah. Karena mungkin masing-masing lagi kita beda persepsi tentang kemuliaan. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Ini yang menarik lagi. Rasulullah hadir di permukaan bumi ini wa yusakkikum, untuk mensucikan jiwa umatnya. 3 ayat ada semua itu wa yusakkikum. Dan ini tadi malam saya sudah sampaikan, ini yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Hadirkan ya Allah Nabi yang lahir di sekitar Ka'bah ini yang saya habis perbaiki, untuk membawa 3 peran ini. Ini juga ibu-ibu, bapak-bapak menjadi bahan renungan. Berapa tahun baru diijabah doanya Ibrahim? Berapa tahun baru lahir Muhammad? Jadi jangan kita terlalu cepat kalau minta doa ki. Saya juga baru sadar terkadang, ya Allah tidak diterima doaku. Jangan ki berprasangka buruk terhadap Allah. Bahkan di dalam tingkatan sufi rupanya itu doa itu bukan hanya sekedar ini, tapi doa itu ibadah. Doa itu ibadah, pokoknya berdoa terus. Yakin kalau dia tidak dilihat pada saat itu, ya mungkin anak cucu kita yang lihat doa kita itu, yang rasakan doa kita. Ibrahim saja Nabi berdoa berapa ratus tahun itu baru dikabulkan doanya, dihadirkan, karena sudah disepakati para ulama itu bahwa itulah yang lahir, satu-satunya Nabi yang lahir di sekitar Ka'bah, ya, yang jadi perpustakaan sekarang, tempat perpustakaan sekarang, itulah Rasulullah. Berapa ratus tahun baru diterima diijabah doanya. Ya, ini menjadi bahan renungan. Nah, bagaimana proses pensucian? Saya mudah-mudahan tidak keliru bahwa diri manusia itu yang dilengkapi dengan sifat-sifat Tuhan, dilengkapi dengan ruh ilahiyah, itu adalah potensi besar yang kita miliki. Di dalam pandangan psikologi, ya, tubuh ruhani ini kan ada jiwa. Jiwa inilah adalah cahaya kesucian yang di dalam Al-Quran sudah ditentukan juga ada 3 tingkatan, ada yang bagi 4, ya. Ada jiwa nafs al-amarah. Nah, biasa saya koreksi diriku ini, jangan-jangan saya masih di sini, tetapi di situlah tantangannya hidup. Jadi al-amarah itu bukan dikatakan bahwa tidak boleh marah, tetapi marah yang berdasar. Ya, bahkan proses pensuciannya itu ketika kita dianiaya orang dalam tanda petik, balaslah setara dengan balas setara. Tetapi kalau kita mampu membalas lebih dari itu, apalagi kalau kita sabar, ya tidak apa-apalah, saya terima ini dengan ikhlas misalnya, tapi bukan ikhlas manoko-noko, tapi ikhlas betulan, ya. Karena ikhlas itu antara kita dengan Tuhan. Kalau ikhlas, betul-betul ikhlas, disitulah proses pensucian. Untuk naik tingkat ke jiwa lawama, dan tingkatan kesucian jiwa yang paling tinggi ya ada al-mutmainnah. Ini lagi dalam bahasa sainsnya itu zona ikhlas yang berada pada frekuensi 200 ke atas, lebih dari 200 Hz. Ya. Dan itu juga yang bisa dideteksi ketika orang khusyuk, karena disitulah zona ikhlas, masuk zona ikhlas. Jadi luar biasa sekarang ini pengetahuan. Luar biasa. Jadi dia bisa diterdeteksi, dia bisa dipoto auranya orang. Aura yang khusyuk dengan aura yang tidak khusyuk, ya itu beda. Dan dia bisa dipoto. Bahkan saya bilang hati-hati ki, nanti interogasi kebohongan itu sudah menggunakan alat. Adakah yang percaya CCTV dulu? Adakah yang percaya itu kalau saya bicara di sini bisa langsung terserap di seluruh dunia? Tergantung dari alat yang bisa menyamakan frekuensi gelombang yang ada di sini dengan gelombang penerima di sana. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi bisa dideteksi nanti itu apa yang keluar dari dalam yang saya ungkapkan pada saya diinterogasi. Kalau saya bohong, lain gelombangnya yang keluar, lain yang terengkam di alat. Tapi kalau sesuai dengan kata hati, ya berarti ini tidak bohong. Jadi tidak setengah mati nanti itu sebenarnya karena alat. Ya meskipun ada keterbatasan.
Misalnya tubuh kita ini kan ada tubuh bioplasmik nanti. Bioplasmik yang memancar sesuai dengan kesucian jiwa kita. Berapa pancarannya di situ yang baru bisa dideteksi oleh alat 8 meter. Dilewati itu sudah tidak bisa dideteksi oleh alat. Nah, karena di luar dari situ kan tambah halus, yang bisa nyambung dengan yang maha halus, yang bisa terpencar kemana-mana karena pancaran dari kesucian jiwa kita. Nah, itu tadi bagaimana mensucikan itu tadi itu. Pokoknya aktualkan sifat-sifat Tuhan dalam tanda petik, bukan lagi tidak tanda petik, karena memang ada sifat Tuhan dalam diri kita. Kalau mampu kita terapkan kehidupan ini dengan mempraktekkan sifat-sifat mulia, itulah jiwa yang akan mendekati ar-ruh. Ini juga tidak umum disampaikan, Pak, karena saya coba pelajari dari psikologi, saya pelajari dari kitab-kitab itu ya. Saya bilang makin dekat kualitas jiwanya orang ke kualitas ruh, makin tinggilah kesucian jiwanya manusia. Jadi potensi tertinggi dari jiwa manusia adalah ar-ruh. Tapi tidak mungkin kita berimpit di situ. Tidak mungkin. Tidak mungkin karena kalau dibawa kepada sifat, kita semua punya nilai sifat kejujuran, keadilan, kepedulian, kecerdasan. Ini anak-anak yang berbelajar. Saya sekarang sampaikan, saya pengejar genetika dari dulu, tetapi saya mencoba memformulasi yang genetika mengatakan bahwa susah itu kita jadi pintar kalau orang tua kita tidak pintar. Saya katakan begini, potensi dasarnya manusia sama semua. Potensi dasar. Apa alasan saya? Semua yang duduk di sini berasal dari satu sel yang membentuk badan fisik kita, yang disebut dengan stem cell, yang sekarang lagi populer dijadikan obat kan. Metode pengobatan. Kenapa menjadi metode pengobatan? Ini satu menjadi triliunan. Satu ini dia bisa menjadi berbagai, ada satu aja sumbernya bisa menjadi jantung, bisa menjadi limfa, bisa menjadi otak. Akhirnya kalau ditanam satu dia bisa mencari itu, memperbaiki yang mana sel yang perlu diperbaiki. Subhanallah, Allahu Akbar. Bahkan masuk ke ranah tasawuf ini, katanya itulah sebenarnya di dalamnya itu hakikinya Nurul Muhammad. Tapi tidak usah sampai dulu kita ke sana. Ya, nah ini dalam pandangan tasawuf. Jadi ini luar biasa. Yang kedua, semua yang duduk di sini mendapatkan tiupan ruh yang sama dari Tuhan yang sama. Berarti saya bilang potensi dasarnya manusia sama. Tinggal bagaimana nanti ini memanfaatkan alat yang diberikan oleh Allah sama juga. Sam'a wal basara wal fuada, penglihatan, pendengaran dan akal pikiran atau kalbu, atau yang terjemahkan jiwa, ada yang terjemahkan kalau dokter Asia dia lebih senang tidak diterjemahkan. Dan yakin yang dimasuk kalbu di situ sebenarnya dari sisi kalau kalbu dalam hal ini fisik itulah jantung. Makanya hadis Rasulullah, barang siapa yang segumpal dagingnya itu bagus-bagus seluruhnya, itu betul itu. Coba kalau jantung ini masalah salah, tidak ada yang beres yang lain. Makanya dokter Aisyah itu dia tidak terjemahkan kalbu karena dia bisa berarti fungsi, dia bisa berarti juga fisik. Tiga alat inilah yang menentukan nanti kita mau pilih hidup jadi apa. Mau jadi hebat dalam ini yang sementara kuliah ini, manfaatkan mata penglihatan ya, pendengaran untuk belajar dan akal pikiranmu. Saya selalu katakan jangan hanya nak masuk di satu perguruan tinggi, satu proses pembelajaran hanya niatnya mendapatkan selembar ijazah dan satu transkrip. Kalau hanya itu cita-cita makanya belajarlah bukan hanya sekedar untuk tahu, tetapi belajar untuk paham. Yang lebih tinggi sekarang saya sampaikan bahwa belajarlah untuk bagaimana menemukan Tuhan dan mendekat kepada Tuhan dalam tanda petik ya. Yang saya bahasakan spiritualisasi ilmu. Dan saya selalu yakin bahwa ya suatu saat itu yakin bahwa konsep ini akan membawa dunia menjadi hebat, bangsa menjadi hebat. Bahkan saya bahasakan kembalikan kita spiritualitas Indonesia. Masuk akal tidak saya bilang. Bambu runcing bisa mengalahkan peralatan canggih dengan teriakan Allahu Akbar. Karena ada ayatnya. Aku akan turunkan malaikat untuk membantu kamu ketika betul-betul ikhlas berjuang di dalam bagaimana menegakkan kebenaran.
Ini teman-teman yang berjiwa muda, mohon maaf juga kalau saya salah. Terkadang kebablasan dalam katanya mau menegakkan syariat. Segala sesuatu pergerakan yang akan benturan dengan negara itu pasti koreksi ketika kita mau berjuang dalam menegakkan kebenaran. Begitukah Rasul? Itu saja itu. Jadi meskipun niatnya baik, lihat lagi strategi mencapai bagaimana niat baik itu. Saya terkadang kalau misalnya kita menegakkan kebenaran, berteriak Allahu Akbar, kemudian lempar orang. Ini maksud juga saya kasih tahu, saya bilang, menegakkan menyampaikan aspirasi dengan mengganggu orang lain, membakar ban. Ini saya bilang sebenarnya tidak sesuai Ki. Pernah waktu saya rektor di 45, saya bubarkan itu. Sebenarnya saya bubarkan Ki, bukan karena saya rektor, tapi saya bubarkan karena saya Islam. Begitu ke caranya itu. Itu sudah panjangnya itu, saya bilang kasihan PT-PT itu tidak bisa lewat, sudah sampai Midaya itu tidak bisa lewat ya. Gara-gara membakar dengan mengganggu di jalanan. Begitu kan saya bilang caranya Rasulullah memperjuangkan kebenaran. Nah ini pemikiran-pemikiran begini semua yang perlu kita Saya kembali. Jadi proses pensucian itu ya, salah satunya tadi dekatilah ruh kesucian yang paling tinggi dengan mengaktualkan sifat-sifat mulianya Allah di dalam kehidupan. Coba kalau dia jujur, dia cerdas, dia adil. Dalam tingkatan keberagaman dia bertakwa, dia sabar. Ini ada semua ayatnya. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau kita dekat pasti kita dicintai. Siapa yang dicintai? Penegak keadilan. Ada semua. Jadi mohon maaf, biar penggalang-penggalang ayat itu luar biasa. Sehingga sekali lagi mari gunakan masjid ini sebagai contoh atau role model. Karena di balik nama ada harapan, bukan hanya sekedar identitas. Sehingga nanti panjang umur Kak saya ke sini betul-betul sudah ada terpencar program, terpencar aura dari nama masjid ini ketika saya datang ke sini nanti insyaallah. Kalau dikasih umur panjang oleh Allah. Karena sekali lagi itu rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan. Ya. Yang terakhir bisa tanya jawab nanti. Ada yang terakhir sebagai motivasi. Ini sudah hari ke 22. Siaga menit. Kalau cukup 30 tinggal 8. Mohon maaf. Mulai puasa pertama sampai ke 21, insya Allah Maki akan datang tahun depan. Tapi tahunnya sudah berubah, 1443. Yang kedua, tidak ada yang menjamin dirinya sampai tahun depan. Makanya tidak ada waktu yang berulang itu. Makanya seorang ulama sufi namanya Hasan Basri, dia mengutip sepotong hadits qudsi yang artinya, ketika matahari di sebelah timur itu terbit, matahari itu berteriak, hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku hadir, manfaatkanlah aku untuk melaksanakan amalan-amalan baik. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan kembali lagi sampai dunia ini kiamat. Sebelum saya baca itu, temukan itu, saya memang sudah pernah sering sampaikan, tidak ada waktu saya bilang berulang. Hanya istilah itu, kesepakatan ada ulang tahun. Kita ikuti saja perjalanan waktu. Ada memang matahari besok, tapi mataharinya sudah lain. Sudah lain lagi. Berarti betul tidak ada yang berulang. Kita berjalan terus ya sampai nanti tadi masih ada 3 terminal itu. Alam barzah nanti kita tidak tahu berapa lama kita menunggu. Setelah itu alam pengadilan. Kita semua berdoa mudah-mudahan kita terima buku catatan amal kita dengan tangan kanan ya. Kalau tangan kanan insya Allah itulah tanda-tanda bahwa kita akan, karena dua jika pilihan nanti di sana. 2 keputusan. Kiri atau kanan, surga neraka. Ini juga perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa surga bisa berarti tempat, bisa berarti perasaan. Berarti tempat oke, di sana, perasaan bisa dirasakan di dunia. Dan untuk proses untuk menuju pada surga akhirat nanti di sana, itu harus melalui proses yang benar. Jangan lagi ini, tolong banyak sekali sekarang. Kemarin kita dihebohkan kan dengan bom bunuh diri itu. Kenapa ya bisa punya pemikiran bahwa kalau dia bunuh dirinya dan bunuh orang lain, dia bisa menempuh jalan pintas masuk surga?
Tetapi dalam pandangan neurosains itu memang ini 80% kosong. Kalau salah isi ini doktrin-doktrin pemikiran yang keliru, yakin dia akan mempengaruhi apa yang disebut dengan simpul-simpul saraf atau neuron. Lama kelamaan tersambut dengan doktrin yang keliru. Lama kelamaan menebal. Disitulah nanti yakin kalau saya bunuh diriku masuk surga. Padahal ayat mengatakan membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh orang. Coba saya bilang gimana cara berpikirnya orang ini? Itu semua terkadang. Makanya hati-hati kalau ada pengajian sembunyi-sembunyi ya. Jangan Ki, hati-hati Ki. Nih ya, jadi itu motivasi. Tidak ada yang bisa jamin dirinya. Manfaatkan sisa-sisa bulan suci Ramadan ini, tinggal berapa hari. Kemudian di 10 malam terakhir. Nah ini kalau di Makassar ini sudah ramai iktikaf. Kalau di Masjid Raya itu sudah ramai sekali salat tahajud. Tetapi menurut saya bukan di situ pertaruhannya. Mulai hari pertama. Karena memang harus kita yakin bahwa malaikat akan turun, Jibril bersama rombongannya akan turun pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Siapa yang bilang? Allah. Tanassalul malaikatu waruh fi. Allah sudah menyampaikan bahwa ada satu malam nanti turun itu. Turun. Ya, turun ya. Dia artinya turun dari dimensi tinggi, ya, dimensi tinggi ke dimensi dunia. Ya. Apa yang dibawa turun? Apakah dia bawa lagi ayat-ayat yang tertulis? Waktu zamannya Rasulullah dia bawa ayat tertulis yang sekarang sudah dibukukan dalam kitab suci 114 surah. Kalau begitu apa lagi yang dibawa? Tadi saya bacakan berapa banyak ayat yang menyampaikan Al-Quran itu kitabun wal hikmah, tertulis dan penuh dengan hikmah. Apa yang dibawa sebenarnya? Famasena Allah Ta'ala, itulah hikmah. Hikmah itu adalah pancaran kesucian dari kitab suci. Suci dan tidak akan masuk kepada jiwa yang kotor. Ada juga ayatnya bahwa hikmah Al-Quran dia akan memasuki jiwa yang bersih. Ada di surah Al-Waqiah kalau tidak salah ya, surah Al-Waqiah. Ya. Berarti itu proses pensucian itu mulai hari pertama, insya Allah jamaah, ya, jamaah masjid Darul Quran ini akan terpilih nanti dimasuki jiwanya dengan hikmah. Pamasena Allah Ta'ala. Siap-siap Ki, jangan sampai tidur Ki datang. Makanya itu kan iktikaf, kemudian ini itu sebenarnya rahasianya, tetapi proses pensuciannya dari awal. Dari awal. Nah inilah kebiasaan kita, ya gejala di Indonesia. Justru malam 10 terakhir tambah maju sab. Lihat makin di tanah suci sana. Kalau 10 malam terakhir justru kan berdesak-desakan orang. Kalau kita di Indonesia tambah maju itu sab. Awalnya sampai sab ke belakang sana. Kalau sudah masuk 20 malam ke-20 biasa tinggal 1 atau 2 sab. Tapi itulah perlunya ada sentuhan-sentuhan pemahaman, ya, untuk bagaimana mengantar kita ikhlas di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Sekali lagi bahwa proses pensucian dan pendekatan kita berebut di sunnah-sunnah. Saya kira mungkin biasa juga sering kita dengar bahwa ada memang hadis qudsi ketika kita perbanyak, mohon maaf Anda, saya selalu kasih juga contoh di Makassar. Saya bilang orang yang melaksanakan amalan-amalan tertentu jangan terlalu bangga dengan itu. Sudah Senin Kamis, bangganya Senin Kamis. Ada itu saudara kita yang Daud, termasuk pengalaman pribadi saya dengan kakanda saya. Kenapa ini tidak pernah biasa tidak puasa Kak? Puasa. Baru saya sadar waktu itu rupanya dia Daud. Saya baru Kamis Senin. Jadi gitu, jangan nyombongkan diri kalau ada kita praktekkan. Ini juga pengalaman pribadi. Ya. Jadi bulan Ramadan bulan pelatihan. Di Mas, pelatihan itu. Jangan rajin baca Quran di Ramadan, setelah bulan di Ramadan sudah tidak pernah disentuh Quran. Pelatihan itu. Pelatihannya nanti itu insya Allah kalau sudah menyambungkan neuron-neuron kita, menebalkan saraf-saraf spiritual kita, insya Allah bukan lagi kita yang kita merasa bahwa kewajiban itu adalah paksaan, tetapi kita sudah merasa bahwa amalan-amalan ritual itu adalah kebutuhan. Kita yang diingatkan, bangun salat tahajud, laksanakan, jangan langsung pulang. Salat sunnah rawatib kita diingatkan. Kalau sudah otomatis ini, karena ini kan sudah berubah sarafnya ini, menebalki itu saraf-saraf spiritual. Karena ulangan-ulangan. Makanya dibilang orang Bugis, ala biasa karena biasa kan.
Dibiasakan dulu, nanti akan merubah neuron di sini. Jadi si cocok mana aja sebenarnya ilmu kesehatan, tasawuf, kemudian ilmu pertanian si cocok ketemu sebenarnya kalau kita mampu pertemukan. Motivasi yang berikutnya kembali lagi di nama masjid ini. Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan satu hadis bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga. Bertanya sahabat, siapakah itu keluarganya Allah ya Rasul? Rasulullah menjawab, keluarga Allah adalah ahlul Quran. Ini juga memotivasi saya untuk bagaimana belajar. Ahlul Quran bisa jadi penghafal, bisa menjadi motivasi untuk tadabbur, bisa jadi motivasi untuk bagaimana menganalisis. Ya, enaknya kalau kita keluarganya saja Pak Bupati, Pak Gubernur, enak apalagi keluarganya Allah. Nah ini hadis, malah hadis itu adalah hadis sahih itu. Motivasi yang berikutnya terhadap Quran. Rupanya Allah menyampaikan di dalam surah Al-Fatir 35-32. Aku akan wariskan Al-Quran ini kepada siapa saja hambaku. Jadi aku akan wariskan kepada siapa hambaku yang aku kehendaki. Dan nanti itu terbagi 3 golongan. Jadi orang nanti berinteraksi Quran itu 3 golongan. Allah yang menyampaikan dalam surah Al-Fatir 32. Golongan yang pertama yang menganiaya dirinya. Dia tahu, dia sudah tahu artinya, dia hafal Quran, tetapi dia tidak terapkan dalam kehidupan. Makanya saya juga dengar dari Adi Hidayat, hati-hati juga, tidak semua penghafal Quran itu dia bisa terapkan dalam kehidupan. Bahkan lebih bahaya, dia sudah baca, dia sudah hafal itu, tetapi tadi malam misalnya dia sudah baca, jangan campur adukkan kebenaran kebatilan. Kau sudah tahu bahwa ini yang benar, ini yang batil, dipilih yang batil. Makanya ini tantangannya juga berdakwah. Berdakwah ya. Nah, kemudian yang kedua ada golongan muttasid, ya. Golongan pertengahan, dan bisa pilih-pilih. Inilah biasa mungkin orang politik. Kalau ayat itu menguntungkan dari sisi politik, dia ambil itu ayat itu. Tetapi kalau tidak, ya ini kalau ranah politik. Tapi bisa dalam ranah diri kita. Kalau ini menguntungkan, kita merasa menguntungkan, kita ambil. Kemudian golongan ketiga, kita berdoa semua, termasuk diwariskan golongan ketiga. Sabiqun bil khairat bi isnillah. Ini golongan ketiga karena izin Allah. Jadi kupakai lagi berdoa itu, Pak teman-teman tuaku, saya pakai lagi berdoa. Ya Allah, Engkau akan wariskan Al-Quran kepada siapa yang Engkau kehendaki. Masukkanlah aku ke dalam golongan yang ketiga ini karena izin-Mu. Karena dia bilang, karena izinku aku berikan yang ketiga. Sehingga apa yang dia lakukan itu sudah nanti apa yang dikatakan oleh Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang ketiga. Saya kira itu motivasinya. Yang tadi waktu tidak ada yang berulang, kemudian kunci kehidupan ada di Al-Quran. Mari kita sama-sama belajar Al-Quran. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terlalu panjang ini, silakan kalau ada yang mengklarifikasi, ada yang mau menambahkan. Itulah proses pembelajaran saya yang sementara belajar, dan doakan saya kita sama-sama selamat di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Ramadan tujuannya bertakwa. Mudah-mudahan kita semua genggam ketakwaan sebagai tiket untuk selamat. 115 ayat yang menerangkan tentang itu. Banyak sekali bahwa itulah sebenarnya tiketnya untuk selamat akhirat. Kita sudah mencapai predikat itu. Genggam predikat itu untuk menata kehidupan kita. Jangan setelah Ramadan sudah kita luntur lagi, kita kendor lagi di dalam bagaimana menata kehidupan kita. Saya kira itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.